ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيا بأستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ya. Surat Ali Imran ayat 101-102. Wa kaifa takfuruna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa, bagaimana, takfuruna, kalian akan menjadi kafir, wa antum, sementara kalian, tutla, dibacakan, alaikum, kepada kalian, ayatullahi, ayat-ayat Allah, wa fikum, dan ada pada kalian, rasuluhu, seorang utusan Allah. Waman, barang siapa, ya'tasim, berpegang teguh, billahi, dengan Allah, faqad hudiya, maka sungguh-sungguh dia akan diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai, ingat-ingat, eling-eling orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haqqa tuqatih,
dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal mati illa wa antum, kecuali kalian muslimuna, dalam keadaan muslim. Wa kaifa takfuruna, ayat sebelumnya itu mengingatkan, wahai orang Islam, jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang kafir. Jangan sekali-kali engkau itu takjub dengan orang kafir sampai akhirnya mengikuti mereka. Nah, pada ayat selanjutnya itu ditegur, wa kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian wahai orang-orang yang telah beriman, yang telah mendapatkan petunjuk, bagaimana mungkin kamu nanti akan jadi murtad, keluar dari agamamu menjadi kafir lagi, wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian telah dibacakan ayat-ayat Allah. Wahai orang Islam, jangan sampai kamu jadi murtad, sampai jadi kafir, karena sementara kalian tuh sudah diberi Al-Quran. Wa fikum rasuluh, dan bersama kalian itu sudah ada seorang utusan. Jadi pada waktu itu ini mengingatkan kepada para sahabat Nabi yang telah beriman bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka. Mereka telah muslim, bersahadat, mereka telah mendapatkan Al-Quran, mereka juga telah didampingi oleh Rasul. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Maka jangan sampai takfuruna, jangan sampai kemudian murtad menjadi orang kafir. Waman ya'tasim billah, barang siapa berpegang teguh kepada Allah. Nah, ini peringatan untuk orang yang beriman bahwa kalimatnya barang siapa yang berpegang teguh. Kalau kita disuruh berpegangan kuat, berarti akan ada goncangan, begitu ya. Kalau kita naik kendaraan lalu kita diingatkan siap-siap pegangan yang kuat, nah, berarti ini kendaraan pasti akan melewati jalanan terjal. Artinya orang menjaga keimanan, menjaga agama ini memang akan berat ujiannya. Nah, karena berat ujiannya, maka jauh-jauh hari Allah mengingatkan berpegang teguh kepada Allah. Barang siapa berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya, maka dia sungguh-sungguh pasti akan diberi hidayah ila suratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi memang memegang agama ini, apalagi di zaman makin akhir, itu makin berat. Tetapi ya kita harus benar-benar memegangi ini, mengamalkan ajaran agama ini sekuat mungkin. Nah, seberat apapun pasti Allah akan memberi petunjuk. Nah, ini benar-benar harus jadi pemikiran untuk kita, harus menghujam dalam hati kita bahwa kita telah diberi kenikmatan yang sangat besar, paling besar, maka seharusnya kita sudah tidak iri kepada orang yang mendapatkan nikmat tidak sebesar yang kita punya. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kan sering disebutkan, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Terima kasih, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Artinya tidak ada nikmat lagi yang lebih besar dibandingkan dua itu. Sehingga apabila kita sudah dapat dua nikmat itu, mungkin kita tidak mendapatkan nikmat yang lain, itu mestinya tidak perlu iri. Misalkan begini, saya punya duit 100.000, terus saya lihat Anda punya uang 10.005, ya saya nggak perlu iri, wong aku sudah dapat 100.000. Nah, umat Islam itu walaupun diuji dengan mungkin kemiskinan atau apa gitu, rizki dunia, itu mestinya tidak usah ngiri sama orang kafir yang rizki dunianya itu sepertinya banyak. Kenapa? Karena walaupun mungkin secara lahiriah itu miskin, tapi dia sudah dapat nikmat yang paling besar yang tidak dimiliki oleh orang kafir.
Maka orang Islam itu mestinya jangan pernah minder dengan orang-orang kafir. Secara duniawi mereka memang mungkin lebih banyak dari kita, tetapi secara akhirat pasti kita yang lebih banyak. Nah, yang duniawi itu hanya seberapa lama, setelah kita meninggal ya juga habis semuanya. Jadi wa may ya'tasim billah, berpegang teguhlah yang kuat dengan agama Allah ini, karena memegangi agama Allah ini makin terasa berat. Contoh misalkan ibadah pada zaman dahulu dengan zaman sekarang itu kayaknya lebih khusyuk pada zaman dahulu. Zaman dahulu belum ada TV, sehingga orang sholat itu tidak ingat nanti ada sinetron acara baru. Akhirnya ada televisi, sehingga orang sholat itu tidak khusyuk, ingat aduh ini sudah jam sinetron. Lalu dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Dulu orang sholat itu tidak kepikiran nanti mbok ada telepon. Sekarang orang sholat itu sudah kepikiran, aduh mbok nanti ada telepon. Loh, kan makin kesini tuh masya Allah. Jadi tantangannya itu benar-benar makin berat. Wa may ya'tasim billah, barang siapa tetap berpegang teguh dengan Allah, maka dia pasti akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya dinul Islam, agama Islam inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Di Fatihah itu kan ihdina, berilah petunjuk kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya jalan agama Islam ini. Jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu orang-orang yang beriman. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah itu sering menyapa manusia dengan sapaan yang berbeda. Kadang-kadang ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kadang-kadang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Allah memanggilnya itu kadang-kadang beda-beda. Nah, ketika ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Karena mungkin dianggap yang tidak beriman itu ya percuma gitu, itu tidak layak untuk dipanggil. Dipanggil untuk mendapatkan pesan ini loh. Wahai orang-orang yang beriman saja ini, orang kafir tidak dipanggil. Ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya, wala tamutunna, dan hati-hati jangan sampai engkau nanti mati kecuali matimu wa antum muslimun, engkau dalam keadaan muslim. Kenapa perintahnya haqqa tuqatihi, harus benar-benar dijaga ketakwaan ini? Di ayat yang lain tuh ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena kita ini sebenarnya kan berada di bawah bayang-bayang ajal atau kematian. Jadi setiap saat itu kematian itu mengintip kita, dan kita itu nggak tahu kapan itu akan datang. Apakah sehari lagi, seminggu lagi, 1 bulan lagi, itu rahasia Allah, tidak ada yang diberitahu. Nah, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang, ya maka kita harus berusaha ittaqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada dan kapanpun. Karena apa? Jangan sampai naudzubillah, misalkan orang yang meninggal su'ul khotimah. Jadi ada orang mungkin sepanjang hidupnya baik, tapi naudzubillah di akhir hayatnya su'ul khotimah. Ya itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak tahu. Yang bisa kita usahakan adalah kita telah bertakwa kepada Allah, ya kita jaga sebaik-baiknya bertakwa ini. Nah, kenapa perintah bertakwa ini yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman? Karena orang yang tidak beriman, yang tidak percaya itu percuma. Kita ini
dalam keadaan sendirian tidak berbuat dosa. Itu kan karena iman percaya Allah ada di mana-mana. Ada tidak ada kesempatan ya kita tidak berbuat dosa. Itu kenapa? Karena kita iman percaya akan pembalasan Allah. Jadi yang disuruh menjaga takwa ini hanya orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman itu buat apa? Dia tidak percaya. Jadi disapa yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman untuk benar-benar menjaga ketakwaan ini sampai ajal menjemput kita. Jadi kita perlu tahu bahwa kita diadakan di sini itu hanya ila ajalim musamma. Jadi ila ajalim musamma itu artinya hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, batas waktunya kapan kita itu tidak tahu. Tapi yang jelas itu ada batasnya. Kita ini tidak akan selamanya. Nah, Rasul itu banyak mengingatkan kepada kita tentang pentingnya itu kita mengingat bahwa kita ini akan meninggal dunia. Mohon maaf ini kita semuanya kayaknya punya kecuali yang masih agak muda. Rambut kita kan sudah ada ubannya ya, kecuali yang belumnya. Nah, ini kata Nabi itu orang yang telah memiliki uban itu, kata Rasul itu laksana seorang wanita yang sedang hamil sudah usia 9 bulan. Tidak ada yang lain kecuali hanya menunggu saat-saat bayinya itu akan keluar. Nah, orang yang telah beruban itu kata Nabi, ini bukan kata saya loh, ini. Itu kata Nabi itu ya hanya menunggu seperti halnya orang hamil 9 bulan menunggu saat-saat bayi akan keluar. Nah, bayi akan keluar itu berarti kan dia dari kehidupan di alam rahim akan masuk ke kehidupan alam dunia. Lah, kita yang telah beruban itu berarti kita juga siap-siap akan pindah dunia, pindah alam, dari alam dunia nanti pindah. Karena kita sebenarnya itu sampai hari kiamat nanti itu ya sebenarnya itu belum meninggal secara rohaniah, itu hanya pindah alam saja seperti itu. Jadi kata Nabi itu bahwa manusia itu ju'ilal insanu abadiyatan, dijadikan manusia itu abadi, tidak mati-mati. Tidak mati-mati itu secara ruh maksudnya. Illal intikol itu cuma dipindah-pindah saja. Jadi kita itu belum meninggal, cuma dipindah-pindah saja. Maksudnya apa? Ruh kita dulu di alam ruh kita dijejer-jejer kayak tentara, arwahuna junudun mujannadah. Lalu satu persatu itu dikirimkan ke alam dunia. Jadi kayak pasukan mau perang itu diambil sebagian, kamu berangkat ke dunia sekarang. Lalu ditiupkan ke bayi yang telah berusia 4 bulan. Setelah 9 bulan lahir ke dunia, terus setelah jatah di dunia habis pindah ke alam kubur, terus seperti itu. Jadi hanya pindah. Makanya Rasul itu, kenapa orang yang dikatakan meninggal itu sebenarnya hanya meninggal secara jasad, itu masih bisa untuk dikirimi pahala, karena sebenarnya mereka itu belum mati secara ruh. Maka sampai ada hadis Nabi, inna min ahda'il ahya'i ilal amwati, sesungguhnya salah satu di antara hadiah yang bisa diberikan dari orang yang masih di dunia untuk orang yang telah di alam kubur, itu ada hadiah yang bisa diberikan. Di antaranya adalah misalkan al-istighfaru, bacaan istighfar. Jadi seperti itulah. Jadi konsep jadi istilah kematian yang ada saat ini sebenarnya adalah mautul jasad, matinya jasad, bukan mautul ruh, matinya ruh. Jadi mudah-mudahan kita di dunia ini, kenapa yang banyak diingatkan itu dunia ini? Karena dunia ini tuh yang sangat menentukan. Jadi kalau seperti pramuka itu napak mencari jejak begitu, ini ada satu pos yang sangat menentukan.
Jadi tadi kan ada pos alam ruh, ada pos alam rahim, ada pos alam dunia, ada pos alam kubur. Alam kubur itu baru gerbang pertama menuju alam akhirat, belum masuk ke alam baru gerbangnya gitu. Nah ini dunia ini memang pos yang sangat penting, karena di pos dunia ini kita itu bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun kehidupan kita, pokoknya kita bisa menjaga sekuat mungkin keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.